Dia muwahhid, dia musyrik gak? Enggak musyrik, tauhidnya mah beres. Cuman dia udah jadi salafi belum? Belum. Itu awas, jangan keder. Muwahhid belum tentu sunni. Muwahhid qad yakun bid'i. Tapi sunni fix muwahhid. Enggak ada pilihan lain. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wa qad kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihim muqtafa. Amma ba'd. Kita lanjutkan. Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, "Walihadza khataba ar-rusul umamahum mukhatabah man la syakka 'indahu fillah." Maka dari situlah para rasul alaihi wassalatu wassalam menyampaikan kepada umatnya, sebuah nilai yang sama sekali tiada kadar keraguan pada mereka di dalamnya, yakni sesuatu yang sangat mereka yakini. Wa innama da'uhum ila ibadatillahi wahdah. Sesungguhnya yang diseru oleh para rasul alaihi wassalam kepada mereka hanyalah agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya. La ila al-iqrar bih. Bukan untuk mengakui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni bukan hanya sebatas mengikrar la ilaha illallah gitu doang, bukan. Tapi kemudian di dalam praktek dan semua bentuk ibadah pun dituntut agar mereka tidak mempersembahkan hal tersebut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala lahum afillahi syakkun fatiras samawati wal ard. Para rasul berkata kepada mereka, masih adakah kadar keraguan pada Allah, zat yang menciptakan seluruh langit dan bumi? Yani para rasul alaihi wassalatu wassalam menghadapi kaum yang masih memiliki fitrah bahwa yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh alam semesta ini dan mengatur berjalannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para rasul datang kepada mereka bukan ngajak mereka untuk mengakui itu doang. Kenapa? Mereka telah mengakui itu, gitu. Bukan ngajak ikrar itu. Tapi mengajak kepada next step, langkah selanjutnya. Setelah kalian mengakui bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan menjalankan seluruh alam semesta ini, maka tak layak kalian hambakan, persembahkan bentuk penghambaan diri kalian kepada hal lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nilai itu yang diajak oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Bukan hanya mengikrarkan, ya, bukan hanya mengakui itu doang tadi. Fawujuduhu subhanahu wa rububiyyatuhu wa qudratuhu azhar min kulli syai'in 'ala al-itlaq. Karena keberadaan Allah Subhanahu existence, memang Allah adalah zat yang exist, yang ada. Kuasa rububiyahnya, seluruh kuasanya, itu semua begitu jelas daripada segala hal, 'alal itlaq. Yani tidak ada kesyirikan kaum terdahulu dalam menafikan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disampaikan juga oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan para salaf. Dulu para manusia sesyirik-syiriknya mereka masih mengetahui dan menerima keberadaan dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid rububiyah ada pada para kaum musyrikin. Kaum musyrikin era modern baru mengingkari hal tersebut yang dikenal dengan nama ateis. Baru mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, baru kaum musyrikin modern. Musyrikin dulu mau syirik-syiriknya mereka masih mengakui keberadaan dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa azhar lil basair minasyamsi lil absar. Yani keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan seluruh kuasanya tersebut begitu jelas bagi basirah daripada matahari bagi mata manusia. Wa abyan lil uqul min kulli ma ta'qilu. Keberadaan Allah dan seluruh kuasanya begitu jelas bagi akal manusia daripada segala hal lain yang dapat diakalinya, yakni dapat dicerna oleh akalnya. Wa tuqirru biwujudih, daripada segala hal lain yang dibenarkan oleh akal akan keberadaannya. Keberadaan Allah itu lebih jelas.
Fama yunkiruhu illa mukabirun bilisanihi wa qalbuhu wa aqluhu wa fitratuhu wa kulluha tukadzibuhu. Tuh. Maka hakikatnya tidak ada yang mengingkari hal tersebut kecuali orang yang berkeras, bersombong dengan lidahnya saja berkata bahwa Allah tidak ada. Namun hakikatnya, hatinya, akalnya dan fitrahnya mendustakan lidahnya. Ya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Allah lah yang mengangkat seluruh langit tersebut tanpa tiang-tiang yang kalian dapat lihat. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas 'arsy. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Allah lah yang menciptakan dan mengoperasikan matahari dan bulan. Kullun yajri li ajalin musamma. Semuanya berjalan, mengalir sampai deadline yang ditentukan. Yudabbirul amra yufassilul ayat. Allah lah yang mengatur seluruh perkara. Ya, wa yufassilul ayat. Allah lah Subhanahu wa taala yang merinci setiap tanda-tanda kebesarannya, la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun, agar kalian kelak yakin betapa kalian kelak akan bertemu dengan Rabb kalian. Ya, itu di surat Ar-Ra'd sampai akhir ayat. Ini maksudnya menegaskan bahwa hakikatnya fitrah manusia, kalau misal seseorang hidup di sebuah tempat, nggak bertemu dengan siapapun, nggak diajarin siapapun, dia akan sampai kepada kesimpulan bahwa akan adanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala hal yang ada di alam semesta. Ya. Kalau Syekhul Islam rahimahullah berkata, wa qad ulima bil idtirar min dinir Rasul alaihi sallallahu alaihi wasallam. Telah diketahui bil idtirar min dinir Rasul, yakni dengan secara idtirar, yakni secara refleks dapat diketahui dari agama Rasul ini sallallahu alaihi wasallam. Wattafaqat alaihi ummah, dan bahwasanya umat bersepakat anna aslal Islam, bahwasanya usulnya Islam, nilai dasar keislaman ada awal ma yu'mar bihil khalq, dan nilai pertama yang diperintahkan kepada makhluk, syahadah an la ilaha illallah, yaitu syahadat bahwa la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Fabidzalika yasirul kafiru musliman, dengan pernyataan tersebutlah, yakni dua kalimat syahadat itu, dengan dua kalimat syahadat tersebutlah berubah seorang kafir menjadi seorang muslim, seorang adu waliyan, seorang musuh menjadi seorang balad, menjadi seorang wali, yakni orang yang kita jaga. Mubah damuhu wa maluhu ma'sumad dammi wal mal. Dengan kalimat itulah orang-orang yang tadinya halal darahnya dan hartanya berubah menjadi orang-orang yang dijaga dan diharamkan darahnya dan hartanya. Tsumma in kana dzalika min qalbihi faqad dakhal fil iman. Kemudian apabila seseorang mengatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah tersebut berangkat dari hatinya, maka terhitung dia telah masuk ke dalam area sebagai orang-orang yang beriman. Ya. Wa in qalahu bilisani, namun apabila seseorang hanya mengatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dengan lidahnya saja, duna qalbi, enggak berangkat dari hatinya nih. Nah, ini yang maksudnya tadi Anda bilang tuh dari 7 nilai tersebut. Oke? Seseorang hanya mengatakan dengan lisannya saja, nggak berangkat dari hatinya, fahuwa fi zahiril Islam, maka dia terhitung zahirnya sebagai Islam. Duna batinil iman, tapi tidak terhitung sebagai iman, memilih dengan nilai keimanan di dalam batinnya. Qal wa amma idza lam yatakallam biha ma'al qudrah fahuwa kafirun bittifaqil muslimin batinan wa zahiran. Kemudian Ibnul Qayyim berkata, adapun orang-orang yang emang sengaja nggak mau mengucapkan kalimat itu, padahal dia mampu untuk mengucapkannya, maka terhitung dia adalah kafir, baik secara zahir ataupun secara batin. Demikian kesepakatan para kaum muslimin. Inda salafil ummah wa immatha wa jamahir al-ulama. Sebagaimana disepakati oleh salaful ummah dan para imam dan para jumhur ulama. Intaha. Ya.
Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa fihi anna al-insana qad yakunu 'aliman wa huwa la ya'rif ma'na la ilaha illallah aw ya'rifuhu wa la ya'malu bihi. Tuh. Kemudian Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab memberikan sebuah nilai lagi yang dapat ditangkap dari hal ini. Bahwasanya bisa jadi seseorang dia alim, yakni dia bukan orang jahil. Dia berilmu lah, oke? Tapi dia nggak memahami makna la ilaha illallah, bisa nggak? Yakni dia profesor, katakan. Masa kita mau bilang dia jahil, profesor nih? Iya nggak? Bisa jadi seseorang alim, dia berilmu ya. Tapi bisa jadi dia nggak memahami makna la ilaha illallah, iya? Iya kan? Au ya'rifhu, atau bisa jadi seseorang memahami makna la ilaha illallah. Mau dia alim, mau dia jahil, bisa jadi orang paham nggak? Bisa, hidayah. Oke? Wala ya'malu bihi, tapi dia masih nggak mau merealisasikan nilai dari la ilaha illallah, nggak mau merealisasikan konsekuensi kalimat tauhid tersebut. Bisa jadi nggak? Bisa jadi. Iya kan? Ya? Karena demikian bentuknya hidayah. Tidakkah kita lihat sepolos-polosnya orang, sebagaimana budaknya seorang budak wanita di era sahabat radhiyallahu anhum, ya kan? Budaknya Muawiyah ibnu Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu, ya kan? Ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ana? Siapa aku?" "Anta Rasulullah." "Aina Allah?" "Di mana Allah?" "Tanya fis sama." Tuh lihat. Dia memiliki nilai keimanan tentang tauhid, bahkan memiliki nilai keimanan dan pengetahuan yang ideal tentang tauhid. Padahal budak wanita lagi. Wanita merdeka aja jarang-jarang ngaji sama Rasul, maksudnya nggak yang sering. Oke, apalagi budak. Tapi dia masih berada di atas fitrah, dapat hidayah itu, dia mengetahui hal tersebut. Ya kan? Sebuah ilmu pengetahuan yang akhirnya menjadi bentuk keyakinan yang seringkali bahkan tidak ada pada hati manusia-manusia dengan pendidikan tinggi sekarang. Manusia-manusia merdeka dengan pendidikan tinggi sekarang. Iya kan? Jadi sifatnya hidayah. Itu maksudnya. Bisa jadi seseorang dia alim, tapi dia nggak memahami makna la ilaha illallah. Dia nggak paham maknanya, hakikatnya, konsekuensinya, nggak paham. Atau lebih jauh lagi, bisa jadi seseorang paham, memahaminya dengan baik, yakni memiliki ilmu dengan baik, memahami makna la ilaha illallah itu, hakikatnya, konsekuensinya, dan lain-lain. Tapi dia nggak mau juga mengamalkannya, yakni dia nggak dapat taufik. Nggak dapat taufik. Ya, mau dikata apa dong? Iya. Qultu fama aktsar haula. Syekh Abdurrahman rahimahullah berkata, sungguh betapa banyak yang kayak begitu tuh. Katanya, la katsarahumullahu ta'ala, semoga Allah tak memperbanyak jumlah mereka. Ya. Qauluh fa inhum ata'uka lidzalik. Kemudian sabda Nabi, apabila mereka mentaatimu kepada hal tersebut, yakni setelah kelar pendidikanmu, kepada mereka tentang kalimat tauhid, syahadat bahwa Muhammad adalah Rasulullah, yakni didikan kepada mereka tauhid, dan kemudian didikan kepada mereka nilai akidah yang konkret, yang hak sebagaimana datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sun awas. Muwahhid, seseorang bisa jadi dia ahli tauhid, tapi belum tentu dia ahli sunnah. Oke? Tapi seseorang ketika dia seorang ahli sunnah, maka dia ahli tauhid. Itu perlu dicatat. Seseorang bisa jadi sampai kepada nilai tauhid yang hak, tapi dia bisa jadi nggak berpegang teguh kepada usul-usul akidah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masih berpaling darinya. Padahal tauhidnya beres, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifatnya mah beres. Ngajarnya juga Fathul Majid. Tapi dia masih belum terhitung ahlus sunnah. Karena masih banyak usul-usul akidah ahlus sunnah yang datangnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia masih berpaling darinya. Seseorang bisa jadi muwahhid tapi bukan sunni. Tapi orang kalau emang udah sunni, dia ahlus sunnah, dia muwahhid fix.
Dapat nggak? Dapat, bisa dibayangkan nggak? Ini sebagaimana sunnah ahwaj ilal Quran minal Quran ila sunnah. Quran ahwaj ila sunnah minas sunnah ilal Quran, kalau kata ulama. Di antara ungkapan para ulama, posisi sunnah buat Al-Quran itu, Quran lebih membutuhkan sunnah daripada sunnah membutuhkan Al-Quran, kata para ulama, para salaf terdahulu. Maknanya apa? Seseorang bisa jadi dia nggak menghafalkan Quran, nggak menghafal Al-Quran, tapi dia masih bisa menjalankan nilai-nilai keislaman dengan nilai sunnah yang dia fahami. Tapi seseorang menghafalkan Al-Quran, dia hafal Al-Quran, bisa jadi dia masih belum bisa menjalankan nilai keislaman karena dia nggak mengenal dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yani ajaran untuk menerapkan nilai sunnah dan Islam ini lengkapnya di mana, gitu? Paham nggak? Yani dengan memahami, menghafal kitabullah saja, apakah seseorang bisa mendirikan sholat? Bisa kenal sholat dia 5 waktu, haji, puasa dan segala detail teknisnya, bisa mengenal itu nggak? Nggak bisa. Okay? Itu sama kayak tauhid sama sunnah. Seseorang bisa jadi dia ahli tauhid, dia muwahhid, tapi dia bukan sunni karena masih ada error-error di usul akidahnya. Tapi seorang kalau dia udah sunni, dia ahlu sunnah, dia salafi, fix, dia muwahhid, nggak mungkin dia musyrik, nggak mungkin. Berarti muwahhid masih bisa bid'i, paham? Ahli tauhid masih bisa dia terjerumus ke dalam bid'ah. Khawarij ini errornya nggak di syirik, Jal. Paham nggak? Khawarij ini errornya nggak di syirik. Paham nggak? Apalagi Sururiyah. Wah, mirip benar itu. Syubhatnya lebih tipis daripada saringan tahu. Kiu. Ya, kita teruskan. Apalagi ada orang-orang, mereka bukan ahlu sunnah, jauh dari konsep ahlu sunnah. Cuman mereka bikin konsep-konsep sendiri yang lebih sesuai dengan kepentingan mereka. Dan mereka rumuskan sendiri dan mereka namain sendiri. Seolah-olah mereka yang berada di tengah dan berhak. Mereka bikin buku namanya Salafi Moderat. Bahasa moderat aja untuk dakwah salafi itu udah bid'ah. Kita baca bukunya, isinya ternyata Salman Audah mulu. Isinya Khawarij, isinya Ikhwani. Moderatnya sebelah mana? Jadi tidaklah kau membenarkan dan memoderatkan kecuali emang kebenaran lebih sesuai dengan hawa nafsumu hakikatnya. Faham? Dia muwahhid, dia musyrik gak? Nggak musyrik, tauhidnya mah beres. Cuman dia udah jadi salafi belum? Belum. Itu awas, jangan keder. Muwahhid belum tentu sunni. Muwahhid qad yakun bid'i. Tapi sunni fix muwahhid. Nggak ada pilihan lain. Hatta laukan dia belum faham mungkin beberapa nilai detail spesifik teknis, nggak terhitung dia ahli bid'ah. Berangkat dari kejahilannya. Tidakkah kita lihat ada error-error di kasus tauhid pada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi detail furu tauhid ya. Ya Rasulullah ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, bikinin dong bukan buat kita pohon keramat tempat kita ngegantungin senjata sebagaimana kaum musyrikin juga. Itu error tauhid gak? Error tauhid gak? Oke? Taib ahli bid'ah bukan tuh sahabat yang minta. Ayo. Enggak. Karena dengan dia mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberi uzur kejahilan. Ada error tauhidnya, benerin, dirikan hujah. Gitu, kelar. Faham? Dapat? Tapi kalau emang dia muwahhid, kemudian dia bid'i, ahli bid'ah, kadang bertekak dia, berkeras, didirikan hujah, dia ngelawan. Seolah-olah dia yang lebih dekat kepada kebenaran. Ya kan? Ustadznya disalah-salahin sama dia. Bukan main. Ya. Salafi moderat, moderat. Terus selama ini yang datang dari para salafus saleh ini bukan moderat ya, ini ente yang moderat yang baru bikin sekarang, suwe lo. Ente yang lebih dekat kepada kebijaksanaan dan kebertengahannya nih daripada para salafus saleh dan para para ulama umat dari zaman ke zaman. Enggak ya nih, suwe lo.
Dapat. Iya, dia ahli tauhid. Tapi dia belum jadi sunni, dia belum salafi. Karena belum menerima konsep salafi secara seutuh. Ya, masih dia edit-edit. Kalaupun mungkin hanya beberapa usul dikit doang, supaya lebih berkesesuaian dengan hawa nafsu dan kepentingannya. Tapi selama masih ada error di usulnya, maka terhitung dia bukan ahlus sun, kalaupun satu usul. Dapat ya? Ingat kajian itu di Syarh Sunnah Al-Barbahari. Tidaklah seorang salafi atau sunni terhitung sunni sampai terpenuhi seluruh usul sunnah padanya. Terhitung seorang menjadi ahli bid'ah ketika berlanggaran atau melanggar satu aja usul dari usul ahlus sunnah. Ya? Fa inhum ata'uka lidzalik. Apabila mereka telah mentaatimu akan hal tersebut. Yani la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yani syahidu, mereka telah bersyahadat, wanqadu lidzalik, dan mereka mentaatimu dalam hal tersebut, a'limhum, ajarkan kepada mereka annallaha aftarada alaihim khamsa salawat, bahwasanya Allah mewajibkan ke atas mereka 5 waktu salat. Di dalam ucapan Rasul ini, anna salah a'zam wajib ba'da syahadatain, dapat kita tangkap sebuah nilai bahwa salat adalah kewajiban yang paling agung setelah 2 kalimat syahadat. Kewajiban yang paling utama setelah 2 kalimat syahadat. An-Nawawi rahimahullah berkata yang maknanya annahu yadul ala anna al-mutalabah bil faraid fid dunya la yakun illa ba'da al-islam wa la yalzam min dhalik alla yakunu mukhatabina biha wa yuzadu fi adzabihim bisababiha fil akhirah was sahih anna al-kuffar mukhatabun bi furu' asy-syari'ah al-ma'mur bihi wal manhi anhu wa hadha qaulul aktsarin intaha. Nah, kemudian ada pembahasan di antara ulama. Dari ungkapan ini, sebagian ulama berkata, oh berarti ini mau kafir juga dituntut untuk mendirikan sholat. Oke? Dituntut untuk menunaikan zakat, kalaupun mereka nggak bersyahadat. Sebagian bilang begitu tuh. Oke? Kalaupun mungkin mereka nggak dituntut untuk bersyahadat, tapi mereka dituntut untuk kewajiban. Jadi dituntut mereka untuk meninggalkan riba, dituntut mereka untuk meninggalkan khamr tuh, dituntut dengan hukum-hukum syariat. Kalaupun mereka nggak mau bersyahadat, sebagian bilang gitu, ya. Dan nanti di akhirat ditambah azabnya katanya. Ketika mereka nggak mau syahadat dan kemudian mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban Islam, ini hukumannya besar. Berbeda dengan orang yang nggak mau syahadat tapi masih ada kewajiban-kewajiban Islam yang dia masih mau jalanin, sama juga abadi, cuman lebih ringan hukumannya. Katanya begitu. Sebagian ulama kata begitu. Oke? Sebagian yang lain bilang, enggak, udah gitu. Kalau udah nggak mau syahadat ya nggak pakai dituntut begituan. Pokoknya sepaket di neraka semuanya kena deh. Ya kan? Adapun Allah Subhanahu wa taala ngatur mana nerakanya yang paling berat, mana yang lebih ringan, udah atur biar sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak pakai kita tuntut mereka untuk melaksanakan syariat, katanya begitu, ya. Wallahu a'lam. Ya, ini ada ikhtilaf di antara ulama sekitar hal ini gitu, seputar hal tersebut. Apakah kita haramkan juga babi kepada para kafir gitu? Apakah kita haramkan riba kepada para kafir juga, atau haram nih kepada muslim doang gitu? Mereka kagak syahadat nih soalnya tuh. Itu ada diskusi pada para ahli ilmu seputar hal tersebut. Ya. Dan yang sahih kata Syekh Abdurrahman, tapi ini pendapat beliau. Bedakan, ingat selalu ana ajarkan. Bedain kalau lagi baca kitab, mana kata Allah, mana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mana kata para salaf, sama mana kata si penulis dan kesimpulan si penulis. Selalu bedain. Itu yang membedakan pembaca yang cerdas dengan pembaca yang emang cuma ngisi waktu baca tapi dia nggak tahu apa yang dia baca. Oke? Itu yang bedain pembaca yang smart sama enggak. Bedain mana kata Allah, mana kata Rasul, mana kata salaf, dengan mana kesimpulan-kesimpulan yang diberi oleh si pembicara atau penulis dalam mengkonsumsi ilmu, baca buku, dengar, selalu bedain itu. Oh, itu kata dia. Tuh, gitu. Jadi ente bisa mapping yang ente pelajari. Udah baca deh. Udah. Gitu.
Nah, kata Syekh Abdurrahman rahimahullah, wasahi yang sahihnya sih annal kufar mukhatabun, bahwasanya orang-orang kafir juga mukhatabun bi furu'i syariah, mereka dituntut juga untuk memenuhi furu' syariat, yakni memenuhi nilai teknis syariat. Al-ma'mur bihi wal manhi anhu, baik yang sifatnya diperintahkan atau dilarang. Wa hadza qaulul aktsarin, dan demikianlah ucapan banyaknya para ahli ilmu. Wallahu a'lam. Ya. Qauluh, kemudian sabda Rasul, fa'alimhum anna Allah aftarad alaihim sadaqah tu'khadh min aghniyaihim faturad ala fuqaraihim. Ajarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wajibkan ke atas mereka sebuah bentuk sedekah. Sedekah, anything yang sifatnya spending harta, itu bisa disebut nafkah atau sedekah secara umum. Oke? Bisa bentuk nafkah atau sedekah. Oke? Cuma nanti dilihat konteksnya, lagi ngomongin apa? Oh, yang wajib. Oh, maka yang dimaksud dengan nafkah atau sedekah yang wajib dikeluarkan itu dari harta kita, itu yang dimaksud adalah zakat. Nah, iya kan? Tapi nafkah yang wajib atau sedekah yang wajib yang dikeluarkan dari harta seseorang untuk istrinya, oh itu maksudnya nafkah. Nah, ya, nafkah atau sedekah adalah bentuk spending. Pokoknya spending. Mau wajib mau enggak, secara umum namanya nafkah atau sedekah, ya. Allah mewajibkan ke atas mereka sebuah bentuk sedekah tuh. Sedekah diwajibin. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Zakat maksudnya. Tu'khadh min aghniyaihim, yang diambil dari orang-orang kaya mereka. Salah, bukan orang kaya. Ghani artinya tercukupi. Orang-orang yang berkecukupan di antara mereka. Turad diberikan kepada fuqara, orang-orang fakir di antara mereka. Kenapa dari 7-8 asnaf yang disebut cuma fakir? Karena sifat fakir mewakili semuanya. Sifat membutuhkan mewakili semuanya. Fakir atau miskin, ini mewakili semua. Jadi ada ibnu sabil, ya enggak? Ada muallaf, begitu kan? Ini kan orang-orang yang ada yatim, ya kan? Mereka menjadi di posisi itu, di asnaf itu, dikarenakan apa? Mereka membutuhkan uluran tangan. Fakir artinya membutuhkan. Maka dengan disebut fakir, terwakili yang lain. Atau disebut miskin, terwakili yang lain lah. Miskin ya kesian artinya, iya gak? Fakir kesian gak? Kesian, tuh, iya gak? Yatim kesian gak? Kesian bener. Ibnu sabil, kesian gak? Kesian. Membutuhkan nggak? Membutuhkan. Maka dengan dimensionnya fakir atau miskin terwakili semua asnaf. Itu kenapa di dalam nas seringkali hanya disebut fakir atau miskin. Ya. Dalil ala anna zakah aujabul arkan ba'da salah. Nah, di sini juga terdapat dalil bahwasanya zakat adalah rukun yang paling wajib setelah sholat tuh. Bahasa rukun. Bahasa rukun juga bahasa ulama, bukan bahasa dari Rasul atau dari kitabullah atau dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada Rasul ngajarin rukun Islam 5. Nggak ada. Rukun iman 6. Nggak ada. Bahasa rukun, syarat, dan lain-lain, ini adalah bahasa-bahasa yang disajikan oleh para ulama. Tujuannya mempermudah umat untuk memahami sebuah nilai. Tuh. Bukan kebid'ahan, bukan. Sebagaimana didefinisikannya setiap disiplin keilmuan menjadi masing-masing sub. Oke? Pelajaran hadis, pelajaran fikih, pelajaran tafsir, pelajaran akidah, pelajaran akhlak, pelajaran tuh. Ini nggak datang dari kitabullah atau sunnah Rasul pembagian demikian, enggak. Cuman dijadikan oleh para ulama demikian fungsinya untuk para kaum manusia yang meniti jalan, mempermudah mereka di dalam meniti jalan ilmu. Ya, demikian bahasa rukun. Ini banyak hadis diambil dari Rasulullah SAW sehingga disimpulkanlah rukun Islam ini 5. Hadisnya Ibnu Umar, bunyal Islam ala khams, didirikan Islam di atas 5 perkara. Tuh, maksudnya rukun. Iya kan? Hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga dari
abahnya, dari ayahnya, yakni Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, hadis Jibril alaihi salam. Ketika ditanya mahwal Islam, apa itu Islam? Al-Islam anta syahada la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiz zakah wa tasumu Ramadan wa tahijjul baiti in istata'ta ilaihi sabila. Lihat. Ini akhirnya dari semua nas-nas demikian dibikinlah sebuah kesimpulan oleh para ulama yang mudah difahami oleh rukun Islam 6, rukun Islam 5, rukun iman 6, tuh gitu. Nah, kewajiban utama yang paling berikutnya setelah syahadat kemudian sholat, maka zakat. Wa annaha tu'khadh 'anil aghniya wa tusraf 'alal fuqara. Tuh. Bahwasanya zakat tersebut diambil dari orang-orang yang berkecukupan dan diserahkan kepada para orang-orang yang membutuhkan. Innama khassan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-fuqara. Di sini Nabi mengkhususkan sebutan fuqara li'anna haqqahum fi zakah akad fi min haqq baqiyat al-asnaf ats-tsamaniyah. Kata Syekh sih di sini, kenapa disebutnya orang fakir doang di sini? Karena orang fakir hak mereka itu lebih besar daripada hak-hak yang lain dari 8 asnaf orang-orang yang berhak mustahikin gitu. Kata Syekh Abdurrahman di sini. Ya. Baik, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.